وسلم اللهم أكرمنا من ظلمات الإيمان وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نسألك الفتوح والمنوح وتوبة النصوح صلاح القلب والجسد والجسم والروح وسر اسم بدوح نسألك العلم اللدني والمشرب الصفي الهني والرحاب يا غني آمين يا رب العالمين. Saya muliakan, saya hormati para habaib, para masyayikh, para asatidzah, para khusus bidikri Sayyidul Habib Ahmad Jufri bin Ahmad Fauzi bin Muhsin Al-Jufri. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ustaz Saleh Saman, Ustaz Abdul Razak, Ustaz Mukhlisin dan seluruh asatidzah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, memberikan nikmat, memberikan hidayah, satu pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dikumpulkan di satu tempat yang insya Allah mulia, di malam yang mulia. Kita telah berzikir, membaca sholawat, dan kemudian tujuan thalabul ilmi, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima seluruh amal yang kita lakukan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Majlis yang sedemikian ini itu merupakan satu pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud pemberian khusus itu adalah tidak semua orang dapat. Orang itu pasti memberikan, tapi ada hal-hal yang secara khusus diberikan kepada orang tertentu. Kenapa? Karena sesuatu yang akan diberikan itu berharga, tidak sembarangan. Sehingga pemberian khusus itu dipilah hanya untuk orang-orang yang dirasa pantas untuk diberi. Sehingga pemberian khusus tersebut pasti akan diberikan kepada orang-orang khusus. Orang-orang diberikan nikmat pemberian yang khusus yang berharga. Karena para ulama di antara pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala adalah majelis seperti ini. Majelis-majelis seperti ini. Ini pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini majelis ini pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita termasuk orang-orang khusus yang dipilih, yang dirasa pantas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi bagian tersebut. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan ada seorang wali, orang yang soleh, ulama besar, dan dia juga wali, namanya Mansur bin Ammar. Orang-orang dulu itu saking perhatiannya kepada majelis seperti ini, seperti yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena ini pemberian khusus. Dia berusaha supaya dia agar termasuk orang-orang khusus. Kemudian orang-orang tersebut berusaha agar semua orang juga mendapatkan bagian khusus tersebut. Dia diceritakan Mansur bin Ammar. Mansur bin Ammar itu dia buka pengajian, tapi tempatnya enggak seperti di masjid, di musola, di pondok pesantren. Dia buka pengajian ada di pasar. Supaya apa? Supaya orang-orang yang bekerja, selain dia berusaha mencari rezeki yang halal untuk keluarga, untuk kewajibannya dia ada sisa waktu digunakan untuk mengajar, digunakan untuk thalabul ilmi. Itu yang dilakukan Mansur bin Ammar. Diceritakan ada seorang yang kaya, itu ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kaya sehingga dia suka undang temannya untuk mabuk-mabukan ada di rumahnya. Dia undang teman-temannya untuk mabuk ada di rumahnya. Kemudian dia butuh suguhan. Saat itu yang dibutuhkan adalah buah-buahan. Sebagai apa istilahnya itu? Kalau tambulnya minum ara itu buah-buahan. Akhirnya si kaya tadi karena sudah mengundang temannya, memerintahkan budanya,
pembantunya untuk berangkat ke pasar, dikasih uang 4 dirham, disuruh berangkat untuk membeli buah-buahan. Akhirnya si budak pun berangkat ke pasar. Sesampainya di pasar, ternyata dia melihat majelisnya Mansur bin Ammar. Karena budaknya orang yang soleh, budak ini ahli ibadah, sehingga dia tidak langsung membelikan keperluan tuannya tadi, keperluan sayyidnya untuk membelikan buah. Dia duduk ada di majelisnya Mansur bin Ammar. Tengah-tengah pengajian begitu ada seorang fakir yang berdiri. Wahai Mansur bin Ammar, tolong sampaikan ke orang-orang ini, adakah di antara mereka orang-orang yang hadir majelismu ini mau bersedekah 4 dirham kepadaku? Akhirnya Mansur bin Ammar mengatakan, apakah ada di antara kalian yang mau memberikan uang 4 dirham kepada orang tersebut? Kalau ada di antara kalian yang mau memberikan uang 4 dirham kepada orang tersebut, saya ganti dengan 4 doa. Saya doakan dengan 4 permintaan. Silakan minta apapun, saya doakan dengan 4 permintaan tadi. Akhirnya budak tadi dikasih 4 dirham sama tuannya, suruh beli buah-buahan. Dia tidak pakai habis pikir. Ini dapat 4 doa dari Mansur bin Ammar, orang wali, orang yang wara ulama lagi, langsung berdiri. Saya yang akan memberikan uang 4 dirham kepada orang tersebut. Akhirnya dikatakan, kalau begitu tolong serahkan uang 4 dirham itu kepada orang tersebut. Setelah diserahkan, akhirnya Mansur bin Ammar tanya kepada budak tadi, sesuai janji saya, siapa yang memberikan 4 dirham kepada orang tersebut, maka saya akan memberikan 4 doa. Silahkan kamu minta. Doa pertama apa? Dia mengatakan, saya itu seorang budak. Kebetulan sayyid saya itu orang tidak benar, orang ahli maksiat, suka mabuk-mabukan. Aku ingin kamu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya aku merdeka, bebas daripada tuanku. Akhirnya Mansur bin Ammar doa, ya Allah, ini adalah hambamu orang yang soleh. Kebetulan dia itu adalah budaknya orang yang tidak benar. Tolong merdekakan orang tersebut. Maka semua orang yang hadir mengaminkan doanya Mansur bin Ammar. Akhirnya minta. Sekarang yang kedua apa? Dia mengatakan, aku minta kepadamu untuk berdoa kepada Allah agar menggantikan uang 4 dirham tadi dengan uang 4 dirham yang lain. Akhirnya Mansur bin Ammar doa, ya Allah, aku memohon kepadamu agar orang tersebut mendapat ganti uang 4 dirham yang telah disedekahkan kepada orang tersebut. Akhirnya para hadirin itu yang hadir di majelisnya Mansur bin Ammar mengucapkan amin. Kemudian apa doamu yang ketiga? Doa yang ketiga kata budak tadi, aku meminta kepadamu untuk mendoakan supaya Allah memberikan taubatnya, memberikan hidayahnya kepada tuanku sayyidku. Akhirnya Mansur bin Ammar berdoa, ya Allah, berikan hidayah, berikan kesempatan taubat kepada sayyid tersebut, kepada tuan tersebut, sehingga dia berhak mendapatkan ridhomu, berhak mendapatkan hidayah. Akhirnya para hadirin mengatakan amin, mengaminkan doa Mansur bin Ammar. Yang keempat apa? Dia mengatakan, mintakan kepada Allah agar Allah mengampuniku, agar Allah mengampuni tuanku, dan Allah mengampunimu, dan Allah mengampuni semua yang hadir di pengajian ini. Meminta pengampunan untuk 4 orang, kepada dirinya, tuannya dia, kepada Mansur bin Ammar sendiri, dan kepada orang-orang yang hadir di majelisnya Mansur bin Ammar. Akhirnya dia minta Mansur bin Ammar berdoa dengan permintaan tersebut dan diaminkan oleh hadirin. Selesai pengajian pulang tadi berangkat dikasih 4 dirham, disuruh beli buah-buahan, pulang tidak bawa buah-buahan, 4 dirhamnya hilang lagi. Dia sudah membayangkan nanti bagaimana marahnya tuannya. Dia sudah mengundang orang banyak, diajak mabuk-mabukan, mau disuguhi buah-buahan. Dia disuruh beli buah-buahan, ternyata tidak dapat apa-apa. Saat sesampainya di rumah diceritakan, mana buahnya? Dia mengatakan tidak ada buah. Loh, kok bisa tidak ada buah? Kok tak suruh beli buah-buahan, tak kasih uang 4 dirham, kok tidak ada buah-buahan? Dia mengatakan, lah buah-buahan, walau 4 dirhamnya tidak ada semua. Lah kok bisa? Akhirnya dia menceritakan, saya ketika datang ada di masjid Mansur bin Ammar bla. Akhirnya sayyidnya menundukkan kepalanya. Kamu ganti 4 dirham tadi dengan 4 doanya Mansur bin Ammar? Iya. Apa 4 doa yang kau minta? Dia sebutkan, pertama,
Aku meminta kepada Mansur bin Ammar untuk mendoakan aku supaya aku dibebaskan daripada kamu. Kata Sayyidnya, kalau begitu saya merdekakan kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu sekarang merdeka. Kemudian apa doamu yang kedua, kata Sayyidnya? Aku minta sama Mansur bin Ammar supaya menggantikan uang 4 dirham dengan 4 dirham yang lain. Kata Sayyidnya, kalau gitu saya ganti 4 dirham, bukan 4 dirham, saya ganti dengan 4.000 dirham. Ya, berarti 4.000 dirham diberikan kepada budaknya. Sudah merdeka, dapat uang 4.000 dirham. Mansur bin Ammar tanya lagi, doamu yang ketiga apa? Aku minta kepada Mansur bin Ammar untuk berdoa kepada Allah supaya memberikan kesempatan tobat untukmu. Doa yang ketiga khusus untukmu untuk bertobat. Kata Sayyidnya, saksikan wahai budak, saya sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa doamu yang keempat? Dia mengatakan, saya minta kepada Mansur bin Ammar untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengampuniku, mengampuni engkau, mengampuni Mansur bin Ammar dan orang-orang yang ada di majelisnya Mansur bin Ammar. Apa kata budak? Kalau yang keempat ini saya tidak punya wilayah, saya tidak bisa, karena yang berhak mengampuni adalah Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3 saya bisa melakukan. Kamu minta merdeka, saya merdekakan. Kamu minta uang 4 dirham gantinya, saya kasih 4.000 dirham. Kau minta saya bertobat, saya bisa melakukannya. Yang keempat, ini wilayahnya Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa. Akhirnya pada malam harinya si tuan tadi tidur, dan dalam tidurnya dia bermimpi mendengar suara. Hei Mansur bin Ammar, kamu merasa dirimu telah melakukan tugasmu. Apa yang kamu bisa lakukan, kamu lakukan. 1, 2, 3 tadi kamu lakukan. Apakah kira-kira aku Allah Ta'ala tidak bisa melakukan tugasku yang keempat? Saksikanlah wahai Mansur bin Ammar, aku telah mengampuni budakmu, aku telah mengampuni dirimu, aku telah mengampuni Mansur bin Ammar dan semua orang yang ada di majelisnya Mansur bin Ammar. Dia bangun, akhirnya dia senang, dia sampaikan kepada budaknya kalau dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barokahnya majelis. Itu barokahnya majelis. Majelis ini luar biasa. Maka saya katakan ini pemberian khusus dari Allah. Dari majelis ini kita bisa, makanya kita hadirkan, kita dididik oleh guru-guru kita, oleh kakek-kakek kita. Kalau kita hadir di majelis, kita niatkan, kita bawakan. Kalau kita ada keluarga yang kurang benar, niatkan berkatnya majelis ini supaya Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka. Ada yang sakit di antara keluarga kita, orang tua kita, adik-adik kita, kita mintakan kepada Allah. Hadir di sini dengan niat untuk meminta kesembuhan kepada Allah berkat majelis ini. Mudah-mudahan dikabulkan segala upaya kita yang kita lakukan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan pada pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Faslun wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahadhatika wa tarfatika wa khataratika wa iradatika wa sa'iri halatik wastash'ir qurbahu minka. Beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam pasal ini mengatakan wa 'alaika, dan hendaknya kamu ya akhi, wahai saudaraku. Ini luar biasa uslub daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dan ini memang uslub dakwah. Bagaimana supaya pesan itu bisa diterima? Dia seakan-akan mengajak orang yang dinasihati itu seakan-akan orang terdekat bagi dia. Hei, dengarkan ya, enggak begitu. Wa 'alaika ya akhi, dipanggil ya akhi. Padahal beliau menghitung kita ini siapa? Tapi dalam beliau menasihati kita, beliau memanggil kita seakan-akan kita itu saudaranya. Wa 'alaika ya akhi, hendaknya engkau wahai saudaraku bi muraqabatillahi ta'ala, supaya selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah dalam apa? Di dalam segala gerak-gerikmu, di dalam diammu, di seluruh saatmu, di setiap kedipan matamu, dan di setiap lintasan hatimu, kerentakmu. Wasairi halatik, dan semua keadaan-keadaanmu. Wastash'ir qurbahu minka, dan selalu rasakan
kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada diri. Kita dituntut oleh beliau. Namanya proses. Tidak semua orang bisa mencapai makom muraqabah. Tapi ini adalah proses untuk kita ke sana. Apalagi yang kelas-kelas kita jauh daripada makom ini. Jika dikatakan apa muraqabah itu? Yang diminta oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, disebut gerak-gerikmu, diamnya kamu, apapun tindakan kamu, keadaan kamu diminta untuk muraqabah. Apa muraqabah? Muraqabah itu istidamatul abad, istidamatul ilmil abdi bitila'ir rabbi alaih. Itu muraqabah. Jadi istidamah selalu di dalam pengetahuan seorang hamba. Jadi diminta untuk selalu mengerti tentang itila'ir rabb alaih, bahwa Tuhan kita itu telah mengawasi kita, mengontrol kita, tidak lewat setiap detik pun kecuali dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidamatul abdi, kalau seorang hamba dia mengetahui itu secara terus menerus, berarti dia sudah mencapai makom muraqabah. Kita diminta untuk begitu, selalu menghadirkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu makom muraqabah. Sehingga diceritakan di dalam kitab Ihya itu ketika Zulaikha mengunci kamar kepada Yusuf karena dia berkeinginan untuk mengajak Yusuf berzina. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika dikunci, sudah berdua ada di kamar, Zulaikha itu ingin melakukan apa yang ingin dilakukan kepada Yusuf. Ternyata di sana itu ada sonam, ada berhalanya dia yang disembah. Ketika ingin melakukan, Zulaikha merasa malu karena diawasi dengan Tuhannya, sehingga dia ambil kain ditutupi kepala Tuhannya tadi. Maka Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang saat itu masih muda menegur kepada Zulaikha, kamu tutup kepalanya Tuhanmu tadi karena kamu merasa malu kepada dia. Lalu bagaimana aku tidak merasa malu kepada Allah Ta'ala, dan aku lebih berhak malu daripada kamu. Dan saat itu, ketika di saat itu, kondisi itu, bukan hanya Zulaikha, Nabi Yusuf pun tergoda saat itu. Maka lafadznya dilakukan wa hamma biha. Nabi Yusuf juga berkeinginan. Ini kok bisa Yusuf berkeinginan kepada Zulaikha? Katanya Nabi maksum dijaga Allah Subhanahu wa taala. Iya wa hamma biha, tapi ditulis laula an ra'a burhana rabbi. Itu jadi kalau susunan nahwunya laula an ra'a burhana rabbi la hamma biha. Kalau dia enggak melihat tanda-tanda Tuhannya, dia Yusuf sebagai manusia, dia akan tergoda. Hamma biha, dia sudah menginginkan apa yang diinginkan Zulaikha kepada dia. Jika ketika dia menutup laula an ra'a burhana rabbi, menurut sebagian ahli tafsir, ya ketika dia menutup, ketika Zulaikha menutup kepala daripada itu, kalau Zulaikha tidak melakukan itu, dia tidak melihat tanda daripada Tuhannya, tidak tahu apa yang terjadi. Ini bukan menunjukkan kekurangan Yusuf, tidak. Ini justru ketinggian Yusuf, karena dia sebagai manusia berarti ada hal normal, ada naluri, ada keinginan syahwat. Tapi keinginan syahwatnya tetap dibawa ketakwaan dia kepada Allah. Karena ketika dia melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia langsung lumpuh syahwatnya. Kalau kita mungkin ada di situ, hatta Jibril datang kita tidak mau tahu. Mumpung ini di kamar, ya dah. Hatta ada hatta disetelkan ngaji 30 juz, tidak tahu. Tapi Yusuf, orang yang muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ra'a burhana rabbi, sehingga himmahnya dia tertutupi. Nah, inilah yang dimaksud dengan maqam muraqabah. Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah maqam muraqabah. Wa 'alam annahu nadhirun ilaika wa muttali'un 'alaika la yakhfa 'alaihi minka khafiyah. Dan ketahuilah bahwa dia selalu melihat kepada kamu dan selalu mengontrol kepada kamu. La yakhfa 'alaihi minka khafiyah. Tidak ada satupun di dalam diri kita yang samar bagi Allah. Tidak mungkin ada satu hal yang Allah nggak tahu. Oh, aku ini tak ngerti Gusti. Karena ini terlalu kecil, tidak ada. Sebiji darah pun tidak ada yang lolos dari Allah Ta'ala. Semua diketahui apa yang ada di dalam diri kita. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi
wala bisama. Tidak ada yang tertutupi bagi Allah. Tidak ada. Min mithqali dzarratin, sebesar mithqal dzarrah. Bagaimana mengatakan menggambarkan dzarrah itu kalau kita pagi ada cahaya yang masuk, itu kan kita kelihatan seperti ada apa? Ada debu-debu itu kan. Padahal itu bukan debu. Kalau kita ambil tidak bisa ya. Setiap butiran-butiran itulah disebut dzarrah. Yang sekecil itu pun Allah Ta'ala tahu. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin. Satu mithqal dzarrah tidak ada yang tertutup. Fil ardi wala bisama, mau di bumi ataupun di langit, tidak ada yang tertutup. Semuanya terbuka. Allah Ta'ala tahu. Dengan ilmunya, dengan ihatahnya, pengetahuannya dan peliputannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu mengelaskan bacaan kamu atau kamu memelankan bacaan kamu, terserah, karena fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu tahu apa yang tersembunyi dan apa yang tersimpan di dalam diri kita. Kamu mau melambatkan bacaanmu, memelankan bacaanmu, mengeraskan bacaanmu, terserah. Jangankan dipelankan bacaan kita, apa yang terlintas dalam diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit daripada penjelasan tentang perintah, permintaan daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad untuk selalu menghadirkan muraqabah. Ini karena sudah jam 10 lebih lagi. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan faedah yang soal dan dalam keadaan yang lebih baik lagi, insyaallah lebih banyak, kemudian lebih siap lagi dan kita untuk menerima pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.